Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu utawi dasar hukume fihi ma ing dalam adzan lan iqamah iku al ijma'u kesepakatan ulama al masbuku kang den disii bi ru'yati Abdullah bin Zaid kelawan mimpine Abdullah bin Zaid al masyhurati kang terkenal lailatan ing dalam sawengi tasyawaru lailata tasyawaruna ing dalam wengine bermusyawarone para sahabat padha musyawarane para sahabat lailata tasyawaru ing dalem wengine padha musyawarah para sahabat pima ing dalem perkara yajma'u kang ngumpulake apa mah an pima ing dalem bahas perkara yajma'u kang ngumpulake apa mah annasa ing menungso wahia utawi ru'yah iku kama kaya dene keterangan iku kama kaya dene hadis fi sunani Abi Dauda ing dalem kitab Sunan Abi Daud an Abdillahi saking Abdullah annahu sak temani Abdullah iku qala ngucap sinten Abdullah lamma amara semangsane merintah sinten an-nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam bin nakusi kelawan lonceng yuk malu kang den gunakake apa nakus liudroba kanggo den pukul apa bihi nakus linnasi marang menungso di jam'is salati kanggo salat jamaah taupa mongko nglilingi bi kelawan ingsun wa ana hali utawi ingsun iku naimun wong kang turu sapa rajulun wong lanang yahmilu kang gawa sapa rajul nakusan ing lonceng biyadihi ing dalem tangane rajul fakultu mongko ngucap sapa ingsun ya Abdullahi ho Abdullah atabi'u ana tengedol sapa sira annakusa ing lonceng faqala mongko ngucap sapa rajul wa malan opo tasna'u kang gawe sapa sira bihi kelawan nakus fakultu mongko ngucap sapa ingsun nad'u manggil sapa kita bihi kelawan nakus ila sholati marang salat. Ini dalilnya mengenai azan. Wal aslu fihima al-ijma' al-masbuku bi ru'yati Abdullah bin Zaid al-masyhur. Dalil azan itu adalah ijma'. Ijma'nya para sahabat. Yang ijma' itu dimulai dengan mimpinya Abdullah bin Zaid. Lailata tasyawaru bima yajma'un nas, yaitu ketika malamnya para sahabat bermusyawarah membahas mengenai
apa yang sekiranya digunakan untuk supaya mengumpulkan orang, memberitahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Ini pentingnya musyawarah. Ini musyawarah itu mendatangkan barokah. Ini pelajaran daripada adzan ini adalah pentingnya musyawarah dalam memutuskan suatu keputusan yang diambil bersama. Maka hadis ini disebutkan di dalam kitab Sunan Abi Daud. Yaitu Abdullah bin Zaid ketika kemudian disuruh oleh Nabi untuk memukul lonceng. Lonceng itu kalau sekarang ya kayak pentungan itu, jidur. Kemudian itu dipukul kalau waktu sholat sudah masuk. Maka Abdullah bin Zaid ini mimpi malamnya. Jadi keputusannya itu Abdullah bin Zaid ditugaskan oleh Nabi untuk mukul jidur, lonceng atau apa itu, kentongan itu. Tapi belum diamalkan. Mereka bubar, malamnya sahabat-sahabat yang musyawarah itu mimpi. Di antaranya Abdullah bin Zaid yang ditugaskan itu malamnya mimpi. Tafabi wa anana imun. Rajulun yahmilu nakusan fi yadihi. Jadi ketika aku tidur saya mimpi ada orang mengelilingi saya, di mana dia membawa pentungan itu, lonceng itu. Maka dalam mimpi saya bertanya, ya Abdullah, atabi'un nakus. Wahai Abdullah, Abdullah yang mimpi tadi tanya kepada orang yang ada dalam mimpi itu. Di antara adab, kalau kita ini manggil orang nggak kenal namanya, kita manggilnya Abdullah. Orang Arab itu biasa seperti itu, memanggil nama orang yang tidak dikenalnya, maka dia memanggilnya dengan Abdullah. Kakak biar minta deh. Wa ma tasna' bih. Untuk apa kamu loncengan itu? Kamu bawa itu untuk apa? Ya, Abdullah bin Zaid ini tanya kepada laki-laki yang ada dalam mimpi itu, yang bawa pentungan itu. Maka laki-laki yang dalam mimpi itu tadi jawab, nad'u bihi ila sholat. Nad'u bihi ila sholat. Dengan ini saya akan manggil orang untuk supaya sholat berjamaah. Berarti dalam mimpinya ini Abdullah itu Abdullah tadi, Abdullah bin Zaid tadi. Dalam mimpi itu Abdullah bin Zaid itu dipanggil oleh orang yang bertanya dengannya, karena dia bawa loncengan tadi. Abdullah bin Zaid tadi kan ditugaskan untuk bawa lonceng tadi, untuk kalau waktu sholat nanti kamu pukul, gitu katanya. Maka itu akhirnya kebawa dalam mimpi. Maka ditanya oleh seseorang dalam mimpi itu, untuk apa kamu itu bawa loncengan itu? Maka dia jawab,
saya nanti kalau sudah waktu azan, sudah waktunya sholat, saya pukul ini supaya saya memberitahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Maka laki-laki dalam mimpi tadi mengatakan, awala adulluka ala ma huwa khairun min dzalik. Mau nggak saya ajarin kamu sesuatu yang lebih baik daripada loncengan? Jadi berarti kesimpulannya, mimpinya tadi itu Abdullah bin Zaid yang ditugaskan oleh Nabi untuk kalau sholat sudah masuk waktu untuk mukul apa tadi? Loncengan tadi itu belum diamalkan, udah bubar, keputusan sudah diputuskan, tapi kemudian Abdullah bin Zaid mimpi di mana Abdullah bin Zaid itu dalam mimpi bawa loncengan itu. Abdullah bin Zaid tadi ya, bawa loncengan tadi. Kemudian ditanya oleh seseorang tentang loncengan tadi. Apa itu? Untuk apa? Nah, ini saya untuk masih tahu nanti kalau waktu sholat sudah masuk saya pukul ini. Maka laki-laki dalam mimpi tadi bertanya kepada Abdullah bin Zaid, ala adulluka ala syai'in, ala adulluka ala ma huwa khairun min dzalik. Mau nggak saya ajarin kamu, saya tunjukkan kamu perkara yang lebih baik daripada loncengan itu? Maka Abdullah bin Zaid mengatakan bala. Faqala taqul Allahu Akbar ila akhiril adzan. Lalu laki-laki tersebut ngajarin adzan kepada Abdullah bin Zaid dalam mimpi. Jadi dalilnya adzan itu adalah mimpi. Apa? Mimpi. Menunjukkan bahwa mimpi itu kalau baik boleh amalkan, boleh diceritakan, boleh diamalkan. Kalau mimpi itu buruk, jangan diamalkan, jangan diceritakan. Mimpi itu ada dua, ada mimpi yang baik, ada mimpi yang buruk. Maka mimpi itu adalah juz'un minan nubuwah, bagian daripada kenabian dalam mimpi. Kalau orang mimpi baik, maka bisa diceritakan, bahkan mimpi baik itu bisa diamalkan. Di mimpi azan tadi, kemudian Abdullah bin Zaid ini cerita sama Nabi ketika bangun, ya Rasulullah, saya itu mimpi diajarin azan, diajarin kalimat-kalimat ini, katanya untuk kalau waktu sholat masuk pakai kalimat-kalimat ini. Apa itu? Tanya. Allahu Akbar. Kalimat adzan tadi dibacakan oleh Abdullah bin Zaid yang diajarkan dalam mimpi oleh laki-laki dalam mimpi. Summa istakhara anni ghaira ba'idin summa qala. Kemudian mundur sedikit, maksudnya setelah selesai mengajarkan azan, maka kemudian laki-laki tersebut mengulanginya dengan mengajarkan iqamah. Fataqul idza qumta ila shalah, kamu ucapkan nanti kalau sudah mau mendirikan salat, Allahu Akbar ila akhiril iqamah. Diajarin adzan, diajarin iqamat dalam mimpi. Falamma asbahtu ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima ra'aitu. Ketika waktu pagi bangun tidur, kami bercerita kepada Nabi tentang mimpiku. Faqala, lalu Nabi mengatakan, innaha la ru'ya hakun insyaallah. Sungguh mimpi itu mimpi yang hak insyaallah.
ma'a Bilal fa'alqi alaihi ma ra'aita falyu'adzin bih. Sekarang kamu bangkit, pergi kepada Bilal, ajarin itu Bilal supaya dia mengumandangkan azan. Fa innahu anda sautan minka, karena Bilal itu suaranya lebih lantang daripada kamu. Wa kumtu ma'a Bilal faja'altu alqihi alaihi fayu'adzin bihi. Maka saya berangkat, jumpa Bilal, saya ajarin Bilal kalimat-kalimat adzan tadi, lalu Bilal mengumandangkan adzan. Fasami'a dzalika Umar ibn al-Khattab wa fi baitihi. Maka ketika Bilal mengumandangkan azan, Sayyidina Umar ibn al-Khattab mendengar. Wa fi baitihi, yang mana waktu itu Sayyidina Umar masih ada di rumahnya. Wa kharaja yajurru ridaahu, maka beliau keluar sambil menarik ridaknya. Cepat-cepat maksudnya. Wa yaqul walladzi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah laqad ra'aitu misla ma ra'a. Maka Sayyidina Umar jumpa sama Nabi, kemudian Sayyidina Umar bilang, "Ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutus kamu wahai Rasulullah, sungguh saya juga mimpi kalimat adzan itu persis." Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Falillahil hamdu." Falillahil hamdu. Bagi Allah segala puji. Jadi kalau mendapatkan berita yang baik, maka ucapkan alhamdulillah. Falillahil hamdu. Qila ra'aha bid'atu asyara sahabiyan. Dalam riwayat disebutkan bahwa yang mimpi itu bukan hanya Sayyidina Abdullah bin Zaid dan Sayyidina Umar bin Khattab, tetapi telah mimpi kalimat-kalimat adzan tadi. Kurang lebih belasan sahabat. Bid'at asyar itu maksudnya belasan sahabat. 11, 12, 13, belasan sahabat, jumlah sahabat yang mimpi tentang adzan dan iqamah. Ya, adzan itu dasarnya mimpi. Jadi, kalau mimpi yang baik itu maka dari malaikat. Malaikat ditugaskan Allah. Mimpi ketemu Nabi, mimpi ketemu orang soleh, orang baik, terus kita dapat nasihat. Maka kemudian ditetapkanlah azan itu untuk mengumandangkan masuknya waktu sholat. Jadi azan itu mimpinya Abdullah ibnu Zaid, mimpinya Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Belasan sahabat telah mimpi tentang azan. Ini barokahnya musyawarah. Maka dalam riwayat disebutkan, lamma yu'adzinu Bilal li ahadin ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu marra li Umar ina dakhala Syam fabakan nas bukaan syadida wa qila innahu adzana li Abi Bakrin ila an mata wa lam yu'adzin li Umar. Maka petugas muadzin itu sejak Nabi menyuruh Bilal, maka terus Bilal yang bagian azan sampai Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, maka Bilal tidak mengumandangkan azan lagi.
Sekalipun tidak pernah lagi Bilal mengumandangkan adzan selepas Nabi wafat. Sehingga dilanjutkan masa Sayyidina Abu Bakar. Ila innahu adzana li Abi Bakrin ila amma. Sayyidina Bilal itu muadzin zaman Nabi, dilanjutkan zaman Khalifah Abu Bakar. Walam yu'adzin li Umar, dan Sayyidina Bilal tidak mengumandangkan adzan lagi ketika Khalifah Umar. Maka Bilal pergi dari Madinah menuju Syam. Ketika di Syam, Bilal ini mimpi ketemu Nabi Bilal. Maka dalam mimpi itu ditanya, kenapa kamu tidak pernah menziarahi aku? Maka mimpi tadi menjadi berat bagi Sayyidina Bilal untuk tidak cepat-cepat berangkat ke Madinah ziarah kubur Nabi. Beliau berangkat dari Syam menuju Madinah sambil menangis karena rindu dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Summa istaha alaihil Hasan wal Husain ayyasma'a adzanahu. Setelah sampai di Madinah, maka Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pengen sekali untuk Sayyidina Bilal ini mengumandangkan azan. Maka kemudian Sayyidina Bilal mengumandangkan adzan di Masjid Nabawi itu persis sebagaimana dulu tempat di mana waktu bersama Nabi masih hidup, di situ mengumandangkan adzan. Ketika Sayyidina Bilal mengumandangkan azan, maka semua orang menangis, terbayang dulu di masa Bilal. Jadi Bilal petugas muadzin Nabi sejak pertama kali adzan disyariatkan sampai Nabi wafat, dilanjutkan Khalifah Abu Bakar sampai masanya Khalifah Umar, beliau pergi ke Syam sehingga tidak menjadi muadzin lagi. Azan ini bagian daripada hadiah terbesar untuk umat Islam. Warwi annahu lam yu'adzin li ahad ba'dan nabi illa hadhil marrah. Diriwayatkan juga bahwa setelah Nabi wafat, Sayyidina Bilal nggak pernah adzan, melainkan hanya sekali di waktu diminta oleh Sayyidina Hasan dan Husain. Berarti menunjukkan bahwa Sayyidina Bilal ini jadi muadzin sampai Rasulullah saja. Terjadi khilaf. Jadi mengatakan bahwa Sayyidina Bilal ini jadi muadzin sampai Khalifah Abu Bakar. Ada yang mengatakan bahwa Sayyidina Bilal ini setelah Nabi wafat nggak pernah azan, melainkan ketika diminta oleh Sayyidina Hasan dan Husain. Kenapa Sayyidina Bilal tidak azan? Nggak tahan.
Jadi kalau Sayyidina Bilal itu azan, nggak jadi azan, yang ada nangis, Pak. Jadi kalau orang itu ditinggal pergi oleh kekasihnya, kalau dia ini ada kesan yang terkesan dalam dirinya, maka kesan itu akan selalu diingatnya. Kayak Sayyidina Bilal ditugaskan azan, kemudian yang nugaskan wafat. Mau azan tidak jadi, ingat yang nyuruh, nangis. Nah, ini sudah nggak ada. Bilal itu orang yang segi fisik tidak menarik. Kulit hitam, rambut keriting, orang Afrika, orang Habasyah, orang berkulit hitam. Tapi hatinya hati yang putih. Ketika beliau menjelang wafat, maka beliau menangis. Maka beliau bukan menangis, beliau nyanyi. Wadannal qal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Jadi orang soleh itu, orang baik itu kalau meninggal dunia itu mana senang. Wadannal qal ahibbah. Besok saya akan berjumpa dengan kekasihku Muhammad dan wa hizbah, Muhammad dan kawan-kawan. Maka dari ucapan Bilal ini disimpulkan bahwasanya orang mati itu bukan untuk mati, tapi mati itu untuk hidup yang selama-lama. Kita itu sebenarnya kalau mati itu bukan mati, tapi pindah alam. Pindah alam. Alamnya berpindah. Jadi di alam berikutnya hidup di sana. Iya, hidup. Kehidupan alam berikutnya. Maka disebutkan bahwasanya al-maut laisa bifana'in sirfin. Al-mautu laisa bifana'in sirfin. Kematian itu bukan tentang seseorang tidak ada lagi di dunia ini. Kematian itu bukan tentang seseorang yang mati tadi tidak ada lagi di dunia ini. Melainkan dia itu berpindah-pindah alam. Jadi tidak ada di dunia ini, tapi ada di alam kubur kehidupan di sana. Kalau dia ini orang baik, maka kuburnya jadi taman surga. Dia bisa menikmati kenikmatan di alam kubur. Utsman kalau melewati kuburan menangis. Tapi kalau diceritakan surga neraka biasa. Tapi kalau lewat kuburan, melewati kuburan, maka Sayyidina Utsman menangis. Maka ditanya, kenapa engkau kalau lewat kuburan itu menangis? Maka Sayyidina Utsman menjawab, Al-qabr awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu tempat persinggahan pertama dari kehidupan akhirat. Kalau orang itu selamat di kubur, maka selamat di alam berikutnya. Kalau enggak selamat di kubur, maka tidak selamat di alam berikutnya. Nah, kita ini semua itu camat, calon mati. Ada Pak Camat, Bapak calon mati. Ada Bu Camat, Ibu calon mati. Ada Nak Camat, anak calon mati. Semua Ustadz calon mati. Presiden, semua calon mati.
Wa qad yusannu lan terkadangan dan sunnahake apa al adzanu adzan li ghairi shalah kanggo saliyane salat. Adzan itu juga disunahkan selain salat. Adzan itu disunahkan untuk salat fardu. Kalau salat sunnah enggak disunahkan adzan. Cukup as-sholatu jami'ah, begitu kalau salat sunnah. As-sholatu jami'ah. Jadi adzan itu disunahkan untuk sholat fardu. Begitu juga iqamatnya untuk sholat fardu. Kalau selain sholat fardu tidak disunahkan adzan dan iqamat. Ayo, siapa yang baca? Maka azan ini pahalanya besar. Karena orang yang mengumandangkan azan itu dia ngajak orang sebanyak-banyaknya untuk sholat. Maka seluruh orang yang sholat dengan sebab azan dia, maka si muadzin dapat pahala sholatnya orang yang sholat sebab azan dia. Maka disunahkan yang adzan itu yang suaranya lantang. Karena semakin jauh sampainya suara, maka semakin banyak pahala. Ya, adzan itu panggilan Allah melalui lisan para muadzin. Sehingga kalau orang itu enggak gubris dengan adzan, maka di antara asbab orang itu mati su'ul khotimah adalah tidak jawab adzan. Jika adzan berkumandang dia tidak jawab. Suatu hari dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan Nabi memberi nasihat kepada para wanita. Kenapa ini Nabi memberikan nasihat kepada para wanita di saat Sayyidina Bilal adzan? Biasanya yang seneng ngobrol itu ya wanita. Maka di zaman Nabi ketika Sayyidina Bilal adzan, maka para wanita ibu-ibu ini ngobrol. Cerita satu sama lain. Maka Nabi mengatakan, "Idza sami'tunna adzana hadzal habasyi faqulna mithla ma yaqul." Kalau kalian ibu-ibu semua mendengar adzannya Bilal ini, jawab. Jangan malah ngobrol sendiri-sendiri. Hanya yang malah ngobrol. Diam, jawab. Fa inna bikulli harfin alfi hasanah. Karena setiap satu huruf dari kamu menjawab adzan ini dikasih pahala 1.000.000 hasanah. 1.000.000 pahala, 1.000.000 kebaikan. Yang satu hasanah itu sebanding dengan satu surga. Satu hasanah itu kata guru saya almarhum Zairon sebanding dengan satu surga. Satu hasanah. Kalau jawab adzan satu hurufnya dikasih pahala alfi hasanah. Alfi darajat, bukan hasanah. Alfi darajat. 1.000 derajat. Alfi itu 1.000.000. 1.000 kali. 1.000.000 derajat. Derajat tingkatan di surga. Maka Sayyidina Umar yang ada di dekat Nabi mendengar Nabi ngomong seperti itu, Sayyidina Umar tanya, "Ya Rasulullah tilkalin nisa, fama lirijal?" Ya Rasulullah, itu jawab azan satu hurufnya dikasih pahala 1.000.000 derajat. Kalau yang jawab ibu-ibu kaum wanita. Fama lirijal. Lalu seberapa kalau yang menjawab itu kaum laki-laki?
Jadi ini pentingnya bertanya kalau ada yang mengganjal. Nabi kan ngomongin para wanita. Idza sami'tunna adana hadzal habasyi faqul mithla ma yaqul fa inna bi kulli harfin alfi hasan, alfi darajat. Kalau kamu mendengar adzannya Bilal, kamu jawab, karena setiap kamu menjawab adzan itu satu hurufnya dikasih pahala 1.000.000 derajat. Maka Sayyidina Umar tanya, oh, ini yang jawab kalau perempuan, gimana kalau laki-laki? Ini Sayyidina Umar itu orang cerdas. Ada perkara yang ganjal dikit nanya, nggak mau, malu bertanya. Maunya bertanya, nggak usah malu. Maka ketika Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah tilkalin nisa. Wahai Rasulullah, itu jawab adzan satu hurufnya pahalanya 1.000.000 derajat. Lin nisa, bagi para wanita. Famalir rijal. Seberapa kalau untuk laki-laki? Maka Nabi menjawab, bi'fani ya Umar. 2 kali lipatnya wahai Umar. Jadi kalau yang jawab laki-laki itu 2 juta derajat. Maka kata Maulana Ubaidillah, kata guru kita, setiap amal yang ada nilai di sisi Allah, itu tidak semua orang mampu mengerjakan. Butuh perjuangan. Buktinya adzan ini. Coba tengok. Kalau ada adzan berkumandang. Banyak orang nggak jawab. Pahalanya besar. Bangun malam tahajud. Banyak orang bangkong. Pahalanya besar. Zikir pagi petang. Zikir pagi petang. Di subuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 100 kali. Sholawat 100 kali. Istighfar 100 kali. Enggak semua orang bisa. Berat. Jangankan sampai 100 kali segitu, itu banyak. 2 kalimat saja kata Nabi. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah fil ard. 2 kalimat ringan di mulut, memberatkan timbangan amal. Yang mengucapkan 2 kalimat itu dicintai Allah. 2 kalimat itu subhanallah bihamdihi subhanallah. Itu kamu tengok dirimu sendiri hari ini itu sudah zikir berapa kali itu? Subhanallah bihamdihi subhanallah. Ya, kalau kita itu kurang zikir-zikir seperti itu menunjukkan bahwa kita itu rendah, harganya di sisi Allah itu rendah, sehingga untuk mengucapkan perkara yang menyebabkan dirinya itu naik derajatnya itu berat. Maka kata Imam Ibn Athaillah, man arada ayya'rifa manzilatahu indallah falya'lam manzilatallah fi qalbi. Kalau orang pengen tahu derajatnya di sisi Allah, mudah. Tinggal sikap hatinya gimana dengan perintah-perintah Allah itu. Ada berkumandang gimana, dengan zikir gimana, dengan baca Quran gimana, dengan yang baik-baik itu respon enggak? Respon enggak? Semangat enggak? Respon bagus. Kemudian Sayyidina Bilal di zaman Nabi dulu adzannya di mana? Fi sathil masjid. Fi sathil masjid. Di loteng masjid. Loteng masjid itu maksudnya tempat masjid yang paling tinggi. Maka dulu zaman Nabi itu masjid ada menara-menara. Maka naik ke menara itu adzan karena belum ada pengeras. Jadi adzannya tidak pakai pengeras tapi naik ke tempat yang tinggi. Kalau sekarang speakernya yang naik ke tempat ini, orangnya di bawah. Sudah canggih. Tidak apa-apa, boleh juga.
Maka jangan terganggu dengan suara azan, suara zikir, suara ngaji. Karena yang terganggu dengan suara azan, suara ngaji, suara zikir adalah setan. Siapa yang terganggu dengan suara azan, suara ngaji, suara zikir, maka dia itu setan. Ada orang terganggu dengan azan, katanya jangan dikeras-kerasin, azan ganggu orang sholat. Kamu terganggu dengan suara azan, berarti kamu tidak terganggu dengan suara organ tunggal. Nah, organ tunggal ikut joget dia. Wah, gedebang, gedebung, gedebang, gedebung. Giliran suara azan terganggu. Maka yang teriak-teriak ketika azan adalah anjing. Kenapa anjing? Kalau mendengar azan pasti bersuara, karena dia melihat setan. Maka dalam riwayat disebutkan ayam jago berbunyi itu melihat malaikat. Maka kalau kita mendengar bunyi ayam, suruh minta rahmat. Nah, gonggong anjing itu bersuara karena melihat setan. Nah, itu ada hadisnya, itu bukan ngawur itu. Jadi kita itu kalau ada azan berkumandang jangan terus merasa terganggu. Maka kalau azan berkumandang, dalam video disebutkan setan lari ke WC. Wa alaihi duratun kaduratil imam. Setan itu sambil terkentut-kentut seperti kentutnya keledai. Nah, cuman kau tuh tidak dengar. Maka orang yang ketika azan berkumandang, dia tidak tergerak hatinya untuk berangkat ke masjid, ini dalam kondisi terpuruk. Hatinya itu terpuruk. Maka kita tengok diri kita. Kalau ada azan berkumandang itu tergerak nggak hati kita untuk berangkat ke masjid? Kalau kita ini tergerak untuk berangkat ke masjid, maka kita berdoa. Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi aini nura, amami nura, khalfi nura, min fawqi nura, min tahti nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa'tini nura, waj'alni nura. Itu doa berangkat ke masjid. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di mulutku, cahaya di mataku, cahaya di telingaku, cahaya samping kananku, samping kiriku, atasku, bawahku. Apa bunyi? Supaya dijadikan cahaya yang mengalir, menyinari. Cahaya di mata. Ini mata ini kalau nggak ada cahaya, gelap kita ini melihat kebaikan orang. Melihat kebaikan orang itu gelap. Yang ada keburukan orang. Tapi kalau melihat kebaikan dirinya, wow. Keburukan dirinya tidak kelihatan. Mestinya kalau orang itu matanya punya cahaya, melihat kebaikan orang, melihat keburukan dirinya. Sehingga selalu baik dengan orang, dan dengan dirinya selalu banyak istighfar. Yang terbalik, kalau orang itu lihat kebaikannya, ketika kamu mampu melihat kebaikan orang lain, bersyukurlah. Karena kebaikanmu dijaga oleh Allah. Tapi kalau kamu tidak mampu melihat kebaikan orang lain, hanya melihat keburukan orang lain, maka kebaikan dirimu habis. Diberikan kepada orang lain yang kamu lihat buruk itu. Jadi melihat keburukan orang itu nyedot kebaikan kita.
melihat kebaikan orang, terjagalah kebaikan. Catat itu dengan tinta emas. Itu nasihat yang baik. Kalau orang itu melihat keburukan orang, kebaikan dirinya habis. Nah, orang melihat keburukan orang, sebabnya karena matanya tidak ada cahaya. Matanya tidak ada cahaya. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kaya dene sunahake azan fi uzunil mahmumi ing dalam kupingi wong kang susah. Wal masru'i lan wong kang kesurupan. Wal wadbani lan wong kang marah. Waman lan wong saah kang buruk apa hulukuhu ahlak. Saah kang elek apa hulukuhu ahlakeman. Min insanin saking menungso au bahimatin utawa hewan. Wa ingdal hariki lan nalika wong kang tenggelam. Hari kebakaran. Wa ingdal hariki lan nalika wong kang kebakaran. Wa ingda tahu lil gilani lan nalika diganggu jin. Ai tamarrudil jinni tegese diganggu jin. Wa yusannu al-adzan li ghairi sholat kama fi adzanil mahmum. Juga disunahkan adzan selain sholat. Seperti adzan fi udhunil mahmum, di telinga orang yang galau, susah, sumpek. Ya, kalau ada orang sumpek-sumpek itu adzan ini telinga kanan. Ikomatin telinga kiri. Wal masru' orang yang kesurupan. Wal ghadban orang yang marah. Kalau ada orang marah, pegang kepalanya. Adanin telinga kanan, ikomatin. Wa man sa'a hulukuhu min insanin aw bahimah. Orang yang buruk akhlaknya. Yang buruk akhlaknya. Manusia ataupun hewan. Ada hewan loncat-loncat sana, nakal, maka adanin telinga. Kalau ada manusia nakal, adanin telinga kanan, ikomatin telinga kiri. Inda tagawulil gailan, tamarrudil jin, ketika terganggu oleh jin. Kejinan, ada orang kejinan, adanin. Nanti setannya, jinnya yang ganggu itu lari. Orang marah. Orang marah itu ada setannya, maka adzannya. Kesurupan, galau, adzanin. Termasuk juga disunahkan adzan ketika bayi lahir. Karena kalau bayi tidak diadzani nanti diganggu oleh setan. Supaya tidak diganggu setan, diadzanin. Juga supaya kalimat pertama yang didengar oleh telinga bayi di dunia ini adalah kalimat tauhid. Kalimat adzan itu kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Maka yang bagus kapan? Nunggu dimandiin apa sebelum? Langsung pas keluar, belum dimandiin sudah langsung azannya. Nanti kalau nunggu dimandiin baru diazanin, keburu duluan setan yang megang. Makanya bayi itu suka nangis kalau pegang setan. Kalau kita tangkap, langsung kita terima dari bidan tadi,
langsung kita adzani, maka tenang gitu. Termasuk dalam riwayat disunahkan adzan ketika orang mau safar jauh, mungkin mau ke Mekah, maka sebelum berangkat adzan dan iqamah, adzan dulu baru sunnah. Di antara sunnah mengumandangkan adzan. Inda fi udunil mahmum, di telinga orang yang galau, wal masru', orang yang kesurupan, wal gadban, orang yang marah, wa man sa'ahulukuhu min insanin au bahimah, yang buruk akhlaknya, manusia maupun hewan. Orang nakal, hewan nakal, adzan ini. Indal harik, ketika terjadi kebakaran. Dalam riwayat lagi disebutkan ketika terjadi angin kencang, sunnah. Ketika inda taghawulil ghilan, ay tamarrudil jin, ketika terganggu jin. Kenapa? Ay taghawulil ghilan ay tasawwuru maradatil jin wasyayan bi surah mukhtalifah. Ketika nampak jin, taghawulil ghilan ini ketika ada jin yang mengganggu atau nampak jin. Wa inna ma sunnal adzan inda dzalik li'annahu yadfa Allah syarrahum bih. Kenapa disunahkan adzan di saat itu? Karena dengan adzan itu Allah akan mengusir keburukan-keburukan setan. Li'anna syaitan idza sami'al adzan adbar. Li'anna syaitan karena sesungguhnya itu dalamnya itu. Tengok tafsirnya. Li'anna syaitana, karena sesungguhnya syaitan idza sami'al adzan adbar. Kalau mendengar adzan maka lari. Adbar itu membelakangi muadzin, maksudnya lari. Setan itu kalau dengar adzan lari. Nah, ini rahasia di balik azan. Pahalanya besar, yang mengumandangkan, yang mendengarkan, pahalanya besar. Kemudian terjadi orang kalau ngubur mayit diadzanin, itu gimana Pak Ustadz? Kalau ada mayit ketika dikubur, sebelum ditimbun tanah dipasang papan, sebelum diturunin tanahnya diadzan. Khilaf ulama ya. Khilaf. Di situ disebutkan wa'lam annahu la yusannu al-adzanu 'inda dukhulil qabri ila man qala liman qala binisbatihi wa qiyasan li khurujihi minad dunya ala dukhulihi fiha. Qala Ibnu Hajar wa radattuhu fi syarhil 'Abbab. Lakin idza wafaqa inzaluhu al-qabra adzan khuffifa anhu fi su'al. Nah ini tentang pertanyaan mengenai kalau orang dikubur kemudian diadzanin, itu tidak disunnahkan adzan ketika mengubur mayit. Tetapi ada juga yang berpendapat boleh diadzanin sebagaimana diadzanin ketika bayi lahir ke dunia ini. Ya kan, kalau ada bayi kan dilahirkan, ada bayi lahir kan diadzanin, maka juga diadzanin ketika masuk kubur. Berarti kesimpulannya gimana? Kesimpulannya kalau ada orang ngubur mayit diadzanin tidak apa-apa. Tapi kalau tidak diadzanin juga tidak masalah.
salah. Jadi yang ada diadzanin, tidak diadzanin, ya kamu diam aja. Kalau diadzanin, maka nanti qad qamatil kiamat. Ketika iqamahnya qad qamatil kiamat. Bukan qad qamatis shalah, qad qamatil kiamat. Sebentar lagi akan terjadi kiamat. Telah datang hari kiamat. Bagi mayit itu kiamat, mati itu. Mati. Karena kiamat itu ada dua. Kiamat itu ada dua. Yang pertama kiamat kubro. Kiamat kubro itu ya kiamat besar. Hancurnya alam ini semua. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhib. Itu kiamat. Yang kedua, kiamat sugro. Apa kiamat sugro? Inqita'u ta'alluqir ruhi bil jasad. Ketika nyawa berpisah dengan badan. Nah, itu termasuk kiamat kecil. Maka kalau diadzanin qad qamatil kiamat, telah datang hari kiamat untuk mayit. Jadi kalau yang memperbolehkan adzan ketika dikubur, itu dikiaskan hukumnya bolehnya adzan ketika lahir. Maka ketika dikubur boleh. Yang sunnah tanpa ada ikhtilaf adalah idza wafaqa inzaluhu al-qabra adzan khufifa anhu fi su'al. Nurunkannya mayit ke kubur itu dibarengkan dengan adzannya waktu sholat di masjid-masjid itu. Kalau nurunkan mayit ke kuburan itu bareng dengan adzannya waktu sholat, khufifa anhu bisual, maka mayit itu nanti akan ringan dalam pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Akan diringankan dalam pertanyaannya malaikat. Walam annahu la yusannu al-adzan inda dukhulil qabri, tidak disunahkan mengumandangkan adzan ketika mengubur mayit. Khilafan liman qala binisbatihi qiyasan li khurujihi minad dunya ala dukhulihi biha. Berbeda dengan ulama yang lain yang berpendapat bahwa tetap disunahkan karena disamakan dengan ketika orang lahir ke dunia ini disunahkan adzan, maka disunahkan adzan pula ketika orang keluar dari dunia ini menuju kubur. Lakin idza wafaqa inzaluhu al-qabra adzana hufifa anhu bisu'al. Akan tetapi bila menurunkan mayit ke dalam kubur itu dibarengkan dengan kumandangnya azan di masjid-masjid, maka itu akan mayit itu diringankan di dalam menjawab pertanyaannya malaikat mungkar dan malaikat nakir. Jadi di kubur itu akan ada pertanyaan nanti. Malaikat mungkar dan malaikat nakir itu tugasnya bertanya di alam kubur. Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi. Allahu Rabbi, Allah Tuhan. Bisa jawab kalau dia ini di dunia ini mengenal Allah, ibadah sama Allah, bisa jawab. Kalau enggak bisa jawab, maka nanti akan dipukul. Maka orang-orang yang beriman bisa jawab. Orang-orang kafir tidak bisa jawab. Kalau orang tidak bisa jawab, maka dipukul. Dalam riwayat dikatakan bahwa malaikat mungkar dan malaikat nakir itu punya alat pukul. Seperti alat pukulnya hansip itu. Nah. Berat itu, dalam itu disebutkan bahwasanya seandainya makhluk
mulai manusia pertama sampai manusia terakhir kumpul jadi satu, kemudian ngangkat alat pukul malaikat ini. Mulai manusia pertama zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir kumpul jadi satu, ngangkat alat pukulnya malaikat Mungkar Nakir ini tidak mampu, saking berat. Bagaimana kita bisa membayangkan sakitnya kayak apa itu kalau yang kecil kayak gini ini sendiri terus dipukul oleh yang besar tadi. Kalau malaikat Mungkar Nakir ya ngangkat kayak Lydia aja dia. Dipukul. Maka orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan di kubur dipukul. Dengan satu kali pukulan akan hancur lebur. Bahkan terbenam ke dalam bumi 7 hasta, 7 lapis bumi ke bawah. Kalau sekali pukul tenggelam, hancur, terbenam ke dalam 7 lapis bumi. Maka dicungkil lagi, pukul lagi, cungkil lagi, pukul lagi. Maka dalam kitab Hayatus Sahabat itu disebutkan satu riwayat. Seorang sahabat telah melewati kuburan tanah Badar. Kuburan apa? Kuburan tanah di Badar. Jadi di Badar sana tempat terjadinya perang Badar. Dikubur kuburan-kuburan. Di antara kuburan yang dikubur di situ adalah Abu Jahal. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu siapa? Orang kafir Quraisy yang nentang Nabi. Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan paman Nabi. Yang paman Nabi itu Abu Lahab. Kalau Abu Jahal itu bukan paman Nabi. Dia, kalau orang memanggil dia paman, dia istilah karena dekat dengan keluarganya Nabi. Maka dipanggil paman. Seperti orang Palembang, kalau tetangganya itu manggil om. Apa om kamu? Bukan. Kok manggil om? Ya, om. Manggil om. Om. Kalau masih muda, om. Kalau sudah tua, ompong. Kalau sudah tua, ada habis giginya. Panggil siapa? Ompong. Maka ada seorang sahabat melewati kuburan di Badar itu. Maka dari kuburan itu keluar seseorang. Dalam keadaan tangannya diikat ke lehernya pakai rantai. Gini. Kemudian laki-laki tersebut memanggil sahabat tadi. Sahabat yang melihat ini, kalau nggak salah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, di antara dua itu. Maka laki-laki yang keluar di kuburan yang diikat tangannya tadi, dia memanggil-manggil bidi ayatil Arab, ya Abdullah iskini. Dia memanggil Abdullah tadi, Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Mas'ud. Bidi ayatil Arab, dengan panggilan orang Arab. Kalau orang nggak kenal namanya, orang Arab manggil Abdullah iskini, kasih minum saya. Maka dia memanggil 3 kali. Ya Abdullah iskini. Ya Abdullah iskini. Kasih minum saya. Ketika kemudian dipanggil itu, maka Abdullah tadi, Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar tadi, tercengang melihatnya. Ini manggil saya, ini kenal saya, apa manggil dia dengan panggilan orang Arab. Di saat tercengang begitu dia manggil, keluar orang yang kedua. Orang yang pakai alat pukul. Wah. Orang yang kedua bilang kepada Abdullah, ya Abdullah la taskini fa innahu musyrik. Wahai Abdullah, jangan kamu kasih minum orang ini, sesungguhnya orang ini musyrik. Maka orang kedua tadi memukul orang pertama, masuk lagi kubur. Itulah gambaran siksa kubur itu nyata. Jadi dipukul terus itu, kalau tidak iman sama Allah di dunia, dipukul terus di kubur. Sampai dia ini lari ke atas kubur, dikejar, pukul lagi, masuk lagi, keluar masuk, nggak betah di kubur. Nah, main.
Maka Abdullah bin Mas'ud tadi atau Abdullah bin Umar tadi melihat kejadian begitu nggak jadi balik ke rumah. Dia langsung merubah rute. Dia lari ke rumah Nabi. Jumpa sama Nabi, nanya kepada Nabi. Cerita sama Nabi. Ya Rasulullah, kata Abdullah. Tadi saya mimpi, ceritain mimpi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar, lalu Nabi mengatakan, wahai Abdullah, bila cerita kamu itu benar, ketahuilah sesungguhnya orang yang pertama, dzaka Abu Jahlin. Dia itu orang yang pertama itu Abu Jahal. Seperti itulah siksaan dia sampai hari kiamat. Nah ini kita harus tahu ini seperti ini. Kita nggak tahu nanti tidak iman dengan kubur bahaya. Termasuk perkara yang wajib kita imani adalah sesungguhnya kubur itu hak. Maka ketika orang itu dikubur, kalau nurunkannya dibarengkan dengan adzannya waktu sholat, maka di antara fadilahnya mayit itu akan mudah menjawab pertanyaan mungkar, malaikat mungkar. Dan beliau disebutkan bahwasanya suatu hari baginda Nabi berjalan melewati kuburan. Lalu Nabi mendengar kuburan yang dilewati tadi, mendengar dari sana teriakan, suara teriakan. Maka Nabi mendekati kuburan tadi, ternyata kuburan itu, suara tadi muncul dari kuburan yang didatangi oleh Nabi. Terdengar suara teriakan dari kuburan. Ada dua kuburan berteriak, Nabi mendengar. Maka Nabi bersama sahabat yang menemani mendatangi dua kuburan. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, Innahuma yu'adzabani. Sesungguhnya dua kuburan ini sedang disiksa. Maka dia berteriak. Sesungguhnya dua kuburan ini sedang disiksa. Maka dia berteriak. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Tetapi kedua kuburan ini disiksa bukan karena sebab dosa besar. Tapi sebab dosa besar yang dianggap kecil dulu di dunia. Maka jadi besar. Amma ahaduhuma yamshi bin namimah wal akhar la yastabri'u minal baul. Yaitu dosa dua kuburan ini, yang kuburan ini punya dosa dulu ketika hidup di dunia, yamshi bin namimah, suka mengadu domba. Oh bahaya itu orang suka ngadu domba. Ngadu domba itu gimana maksudnya Pak Ustaz? Apa domba diadu? Bukan. Itu makna lafaz letterleknya. Mengadu domba itu maksudnya seseorang berkata kepada seseorang yang satu, itu loh, kamu diomongin sama itu, katanya bibir kamu itu sumbing. Padahal dia tidak ngomong. Siapa yang ngomong begitu? Itu. Akhirnya dia ini langsung nonjok orang yang dikatakan bilang bibirnya sumbing. Wah, apa kau? Kamu jaga mulut. Ngomong asal-asalan, bilang bibir sumbing. Bibir saya nggak sumbing, kamu bilang sumbing. Siapa yang ngomong itu? Saya nggak ngomong apa-apa. Nah ini namanya ngadu. Banyak orang ngadu domba. Itu dosa besar. Nanti kalau mati dikubur gak aman. Orang suka ngadu domba. Apa kamu mau diomongin sama dia? Katanya kamu itu orang yang perutnya buncit, banyak makan, isinya cacing. Padahal dia tidak ngomong begitu. Siapa yang ngomong begitu? Nah, itu
Akhirnya kamu tiba-tiba tidak nanya-nanya dulu, langsung tendang. Akhirnya bertengkarlah dua orang itu gara-gara satu nah, maka satu orang itulah namanya ngadu domba. Dosa besar. Nah, isi alam inilah banyak orang ngadu domba. Wal akhar la yastabri'u minal baul. Nah, kuburan yang kedua ini dia disiksa berteriak karena kalau kencing tidak cebok atau dia kencing tidak bersih. Jadi kalau orang kencing tidak cebok, kata para ulama berdasarkan hadis ini dipastikan tidak aman dari siksa kubur. Maka kamu itu kalau kencing cebok yang benar. Enggak bersih cebok, enggak aman siksa kubur. Jadi kalau ada orang galau, ada nih kesurupan, orang marah, orang gila, kejinan, teriak-teriak, itu teriak-teriak itu tangkap kepalanya pegang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai azan. Dilari setan. Itulah kehidupan. Maka kalau ada azan berkumandang, respon kita itu gimana? Langsung persiapan, apa masih main-main, apa masih nunda-nunda sholat? Itulah hargamu. Nah, masih main-main, masih nunda-nunda. Sudah azan ya? Itu iya. Lah azan lagi. Tapi duhur ya, panjang duhur, jam 2 juga duhur. Ini namanya orang tidak ada respon. Mestinya bahkan kalau orang itu sebelum adzan sudah persiapan, bukan ketika adzan baru persiapan, sebelum adzan sudah persiapan. Begitulah kehidupan para sahabat. Sebelum adzan sudah persiapan, sudah punya wudhu, sudah ada di masjid, sudah sholat tahiyatul masjid, sudah baca Quran, nunggu adzan, ketika adzan berkumandang, jawab adzan, kemudian dilanjutkan doa adzan, kemudian sholat qobliyah. Tuh. Ya, hari-hari itu yang usaha kita itu, yang lain-lain tambahan. Kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Katanya dunia dan akhirat sama. Mana sama? Kamu sholat itu 5 waktu. Itu satu waktunya itu hanya makan waktu 10 menit, tidak mampu datang ke masjid. Di kebun bukan 10 menit, berjam-jam, kadang 5 waktu itu lewat, berangkat pagi pulang sore, lewat zuhur, lewat asar, nyampe rumah capek, lewat maghrib, ketiduran, lewat isya, karena capek tidur ngantuk bulas, bangun subuh, lewat isya, subuh tidur lagi, lewat subuh lagi. Bangun-bangun jam 7 lewat duhur asar di kebun, udah pulang sore capek, maghrib capek, ya kan, kemudian tidur isya, ketiduran sampai subuh, bangun capek lagi, bangun jam 8, ambil dasi jam 8, ambil sepatu, berangkat kerja lagi. Itu yang kantoran. Yang petani ambil cangkul lagi, nyangkul lagi. Hari-hari tidak ada ibadah. Pengalamannya hanya rumah sawah, rumah sawah, rumah sawah. Itu kalau orang tidak ingat Allah itu nanti akan berlarut-larut sampai dia ini dalam puncak menentang agama. Kalau tidak diperhatikan, bahaya. Nah, kita ini renungkan diri kita.
Wa huwa wal iqamat fi udhunail maulud wa khalfal musafir. Ini. Wa huwa adzan wal iqamah dan iqamah itu disunahkan fi udhunail maulud wa khalfal musafir, di kedua telinga bayi dan orang yang hendak safar. Khalfal musafir itu orang yang mau berangkat. Jadi kalau bayi lahir, maka diadanin di telinga kanan, diiqamatin di telinga kiri. Begitu juga adzan dan iqamah disunahkan ketika orang hendak safar. Ngaji-ngaji seperti ini sambil direnungin, praktek dalam kehidupan. Ngaji ini untuk diamalkan. Kalau ngaji tapi tidak bisa merubah amal kita, kita banyak istighfar karena hati kita itu dalam kondisi yang kotor. Bagaimana usahain ngaji-ngaji itu semakin bertambah kepahamannya, semakin bertambah perbaikannya. Perbaikannya dalam apa? Dalam ibadah. Kecintaannya, kesenangannya, tambah seneng sholat, tambah seneng ngaji, seneng baca Quran, tambah kepahaman. Ingat, bentar lagi saya ini akan mati. Tak lama saya ada di dunia. Saya sebentar lagi akan mati. Maka sudah waktunya saya ini sholat, dan semestinya sholat saya ini harus mutunya lebih tinggi lagi, bagaimana bisa berjamaah di masjid. Saya sudah umur 40 tahun kok masih sholat sendiri-sendiri. Rugi saya ini. Nah gitu berpikirnya. Sholatul rajul ma'al jama'ati khairun min sholatihi fi baitihi arba'ina sanah munfaridan. Sholatnya seseorang berjamaah sekali lebih baik daripada sholatnya seseorang 40 tahun di rumahnya sholat sendiri-sendiri. Maka itu urusan sholat. Urusan ngaji juga seperti itu. Bagaimana orang kalau membaca Quran, satu hurufnya baca di luar sholat dilipat ganda 10 kali lipat. Amin dilipat ganda 10, maka 10 kali 3 huruf 30 kebaikan. Tapi kalau membacanya di dalam sholat, maka satu hurufnya dilipat ganda 50 kali lipat. Kalau baca Quran di dalam sholat, itu satu hurufnya dilipat ganda 50 kali lipat. Kalau orang pikir, maka satu hurufnya pahala. Orang berangkat ke tempat kebaikan, satu langkahnya pahala. Kamu makan, yang kamu makan jadi pahala. Bagaimana diniatkan ibadah. Kamu melihat, yang kamu lihat dapat pahala. Kamu mendengar, yang kamu dengar dapat pahala. Kamu ngomong, yang kau omong dapat pahala. Dapat pahala itu masih dapat ridho Allah. Jangan sampai dapat murka Allah. Dapat dosa, jangan. Rugi. Kita umur sudah pendek dibanding umat-umat terdahulu. Kita 60-70, itu pun kalau nyampe. Umat terdahulu ratusan ribuan tahun. Ribuan tahun, ada yang 1000 tahun. Nabi Adam itu 1000 tahun. Kita 60-70. Sudah pendek, tidak mau amal lagi. Rugi. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم